Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, saya Dwi Martiani. Saya berasal dari SMK Dirgahayu Kedungadem, Bojonegoro. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, jurusan Manajemen Perkantoran, LPTK Universitas Negeri Malang. Hari ini saya akan melakukan PPL Aksi 4 saya dengan model pembelajaran Problem Based Learning. Yuk ikuti saya ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik semua ya. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan untuk ketua kelas Rista memimpin berdoa ya. Dulu ya. Mareta, Pasta, Alan, Angel, Rina, Rina, Nadia. Mungkin yang izin satu anak itu karena ada pengambilan uang ya dari bantuan PIP itu. Nah, kita doakan semoga nanti dalam perjalanan mereka diberikan keselamatan sampai tujuan. Sebelumnya ada yang bajunya belum dimasukkan. Untuk yang laki-laki bajunya bisa dimasukkan. Terus untuk baju yang perempuan bisa dirapikan. Nah, dirapikan untuk jilbab dan bajunya bisa dirapikan. Terus pada pertemuan pada yang masih ingat, minggu lalu kita sudah membahas tentang apa? Mengoperasikan, ya, mengoperasikan komputer dan printer. Nah, pertemuan minggu lalu kita sudah mengoperasikan komputer dan printer. Dari sini ada yang belum bisa mengoperasikan komputer? Sudah. Nah, sudah bisa mengoperasikan komputer semua ya. Sudah bisa mengoperasikan printer juga. Karena kemarin kita sudah praktek pemeliharaan mesin-mesin kantor. Nah, pemeliharaan mesin-mesin kantor. Nah, dari sini nanti kita akan belajar membuat sebuah poster terkait dengan pemeliharaan mesin-mesin kantor. Sebelumnya, Ibu akan tampilkan sebuah video motivasi terlebih dahulu agar kalian sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini bisa semangat ya. Perhatikan ya untuk video Bisa, kamu istimewa. Dan semua hal yang kamu butuhkan sebenarnya sudah ada dalam diri kamu. Kenangan, kejernihan pikiran, kepercayaan diri. Maka dari itu, hargailah hari ini dan katakan ini dengan sungguh-sungguh dari hati. Hari ini saya akan membuat pilihan yang baik. Karena saya tahu setiap keputusan akan menentukan masa depan. Hari ini saya akan bijak dalam bertindak, cermat dalam bertutur kata. Karena setiap kata adalah sebuah doa yang bisa menjadi nyata. Hari ini menebar kasih, membantu siapapun juga. Karena saya tahu setiap perbuatan akan kembali kepada saya. Hari ini hal-hal indah akan hadir dalam hidup saya. Pintu kesempatan akan menebar kasih,
membantu siapapun juga. Karena saya tahu setiap perbuatan akan kembali kepada saya. Hari ini hal-hal indah akan hadir dalam hidup saya. Pintu kesempatan akan tercipta. Begitu bahagia dan begitu bersyukur. Hari ini adalah hari terbaik di hidup saya. Motivasi yang sudah ditampilkan, ada yang bisa menyimpulkan? Ayo, silakan Rista. Hari ini adalah indah buat kita. Nah, buat kita melakukan apa? Melakukan proses pembelajaran pada hari ini. Dan kita harus selalu bahagia. Karena apa? Karena setiap langkah yang kita jalani itu adalah perjalanan kita ke dalam masa depan yang indah nanti. Nah, semoga nanti setelah kalian lulus dari SMK Dirgahayu ini, nanti kalian bisa mendapatkan pekerjaan ataupun mencapai cita-cita kalian sesuai dengan yang kalian inginkan. Amin. Nah, dari sini nanti kita juga akan belajar terkait dengan pemeliharaan mesin-mesin kantor. Nah, kenapa mesin-mesin kantor itu harus dirawat dan harus dipelihara? Karena mesin kantor itu juga butuh tenaga, butuh vitamin, dan butuh sama halnya dengan kita ya. Kita saja sebagai manusia butuh tenaga, butuh asupan nutrisi, gizi yang sehat agar kita bisa melakukan aktivitas kita dengan baik. Nah, begitu juga dengan mesin-mesin kantor. Sama. Mesin kantor juga memerlukan perawatan dan pemeliharaan secara rutin. Nah, kan tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu melalui slide PowerPoint yang sudah disampaikan nanti diharapkan peserta didik dapat mengemukakan prosedur pemeliharaan mesin-mesin kantor. Terus kemudian yang kedua ada melalui kegiatan demonstrasi nanti diharapkan peserta didik dapat membuat prosedur langkah-langkah pemeliharaan mesin-mesin kantor. Nah, nanti itu kalian akan praktek membuat poster. Nah, nanti kalian akan berdiskusi kelompok dan membuat sebuah poster. Nah, setelah ini pada pertemuan hari ini kita nanti akan membahas tentang pemeliharaan mesin-mesin kantor. Yang pertama yaitu ada manfaat memelihara mesin kantor. Terus yang kedua Pemeliharaan mesin kantor. ya, yang ketiga Pemeliharaan mesin kantor. Jadi ada pemeliharaan mesin kantor, terus kemudian ada pemeliharaan mesin kantor dalam jangka waktu. Terus untuk manfaat memelihara mesin kantor, itu yang pertama, manfaatnya apa? Untuk mencegah kerusakan pada mesin. Ya, untuk mencegah kerusakan pada mesin. Terus yang kedua, menghindari usaha penyimpanan yang tidak terkontrol. ya, menghindari usaha penyimpanan yang tidak terkontrol. Terus kemudian yang ketiga, memperpanjang usaha pemakaian mesin sehingga menurunkan biaya pengadaan. Terus yang keempat, ada menghindari resiko kehilangan berkelanjutan. Nah, jadi menghindari resiko kehilangan karena dipakai secara berkelanjutan. Terus selanjutnya, nah itu cara dalam memelihara mesin kantor itu ada 3. Yang pertama ada kontak pemeliharaan, servis perorangan, dan servis kantor. Nah, seperti yang dijelaskan ya, bahwasannya servis itu bukan hanya servis perorangan saja, tetapi ada juga servis perusahaan atau kantor. Jadi perusahaan itu menyiapkan servis untuk perusahaan kita. Jadi tidak hanya kita sendiri yang menangani pemeliharaan mesin-mesin kantor, tetapi juga perusahaan itu menyiapkan servis-servis dari luar atau servis kantor seperti itu. Selanjutnya berarti setelah disampaikan materi pada pagi hari ini sudah jelas? Kalau sudah jelas, silakan untuk dibentuk kelompok. Satu kelompok terdiri dari 2 siswa. Nah, tugasnya nanti kalian
membuat poster. Jadi kalian bisa melanjutkan posternya. Mungkin yang belum didesain yang seperti apa itu nanti bisa didesain yang lebih baik lagi. Terus untuk gambar-gambarnya kalian bisa langsung download dari internet ya. Bisa langsung buka internet dan mendownload gambar-gambar sesuai dengan yang kalian inginkan. Misalkan untuk kelompok 1 itu nanti ingin menggunakan pemeliharaan mesin kantor berupa mesin fotokopi. Berarti kalian cari gambar mesin fotokopi kayak gitu. Terus ada yang ingin menggunakan pemeliharaan mesin printer. Berarti kalian cari gambar printernya. Nanti disisipkan di dalam Canva-nya ya, di dalam aplikasi Canva. Ya, untuk pembuatan posternya itu harus disertai gambar apa tidak? Ya, lebih baik disertai gambar itu akan lebih bagus. Tapi jika memang tidak memungkinkan atau hanya tulisan saja, pemeliharaan itu sudah tidak apa-apa. Yang penting nanti dimodifikasi ke bentuknya ya, sesuai dengan kekompakan atau diskusi kelompok misalnya. Seperti itu.
printer jarang diganti, apakah akan mempengaruhi hasil? Benar, akan mempengaruhi hasil jika saya tambahkan ya, jika selang printer tidak diganti, apakah akan mempengaruhi hasil printer? Ya tentunya iya, akan mempengaruhi. Karena apa? Selang printer itu harus dan perlu dirawat dalam setiap selang pemakaiannya, misalkan dalam waktu tertentu ya, bisa jangka waktu 1 bulan ataukah 1 minggu, itu harus dibersihkan terlebih dahulu agar nantinya selang printer itu tidak penuh ataukah kotor. Jika kotor biasanya akan ada kemacetan pada penggunaan printer, seperti itu ya. Mungkin yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang hasil poster. Berikut contoh poster yang telah kami buat, yaitu tentang tips gampang merawat mesin fotokopi. Perawatan perlu dilakukan sesuai prosedur dan kebutuhan masing-masing mesin fotokopi. Alasannya karena setiap mesin fotokopi memiliki kebutuhan yang berbeda. Yang paling penting dalam perawatan mesin fotokopi adalah memastikan keadaannya tetap bersih. Yaitu yang pertama, membersihkan area pemindai kaca. Pemindai kaca merupakan area meletakkan dokumen yang ingin difotokopi. Area ini sudah pasti penting karena keberadaannya memampukan proses fotokopi dan scanning dapat berjalan. Yang kedua, tidak menaruh barang berat di atas mesin fotokopi. Tindakan seperti ini berdampak negatif bagi mesin fotokopi Anda. Sebagai contoh, kaca pemindai bisa pecah dan permukaan mesin fotokopi menjadi melengkung. Ketiga, gunakan mesin fotokopi sesuai kapasitas. Mesin fotokopi memang dapat melakukan percetakan atau scan dokumen untuk jumlah yang banyak. Jika dibandingkan dengan printer, sudah pasti mesin fotokopi lebih unggul. Namun bukan berarti Anda dapat menggunakan mesin fotokopi secara berlebihan. Keempat, mengganti toner sesuai kebutuhan. Perhatikan berbagai notifikasi yang sudah diberikan oleh mesin fotokopi Anda. Ganti berbagai scrubber yang harus diganti sesuai waktunya. Jangan menunggu sampai benar-benar habis atau bahkan tidak bisa digunakan. Dari presentasi kami ada yang ditanyakan? Area pemindai kaca terdapat debu atau kotoran, bagaimana cara membersihkannya? Ada Mareta, jika terdapat debu pada kaca fotokopi itu apakah bagaimana cara membersihkannya? Yaitu pemindai kaca merupakan area meletakkan dokumen yang ingin fotokopi. Area ini sudah pasti penting karena keberadaannya memampukan proses fotokopi dan scanning cepat berjalan. Jadi harus selalu dibersihkan. Nah, seperti itu. Sudah? Mungkin yang lain bisa bertanya ataukah memberikan saran, masukan, dan kritikan dari teman kalian yang sudah presentasi di depan. Silakan. Ada yang bertanya, Rina? Itu sesuai waktunya, jangan menunggu sampai benar-benar habis atau bahkan tidak bisa digunakan apa. Nah, jika spare partnya tidak diganti, nanti apa yang akan terjadi? Fotokopi akan buram ataukah tidak bisa berjalan sesuai dengan keinginan, ataukah nanti fotokopinya bisa macet ataukah rusak. Nah, jadi seperti itu ya mungkin dari tips gampang merawat mesin fotokopi. Jadi harus benar-benar dirawat mesinnya, mulai dari tidak menaruh barang berat di atas mesin fotokopi. Nah, contoh barang berat yang ditaruh di atas mesin fotokopi itu apa, Bu? Jangan sampai kalian menaruh barang-barang sing sekiranya itu kayak batu bata masuk mau ditaruh di atas mesin fotokopi, kan tidak mungkin. Nah, jadi setidaknya kalau di atas mesin fotokopi itu ditaruh barang-barang yang ringan saja atau kertas-kertas biasa, itu juga tidak apa-apa. Tetapi alangkah baiknya tidak diberikan barang yang berat di atas mesin fotokopi, seperti itu yang sudah disampaikan tadi ya. Mungkin itu ya. Terus ada yang lain mungkin? Sudah? Nah, kalau tidak ada bisa ditutup kelompoknya. Lista, silakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk presentasi ya, ini cukup ya.
kesimpulan pembelajaran pagi hari ini bahwa setiap mesin kantor memerlukan perawatan secara rutin agar tidak mengalami kendala ketika digunakan ataupun dalam pengoperasiannya. Ya, jadi merawat mesin-mesin komputer atau mesin-mesin kantor, nah itu karena apa? Kesimpulannya tadi sudah disampaikan bahwa setiap mesin-mesin kantor itu perlu dan sangat perlu dirawat ataupun dipelihara dalam setiap harinya maupun setiap bulannya. Kan ada jangka waktu tertentu tuh ya, ada jangka dari jangka periode, jangka mingguan, servis apa perusahaan, servis perorangan, kotak pemeliharaan. Nah itu. Jadi kita harus mengetahui tips-tips dan cara merawat mesin. Bagaimana caranya itu nanti kita akan praktekkan pada pertemuan minggu ya akan datang. Baiklah, pada pertemuan pada hari ini akhiri mungkin ya untuk ketua kelas bisa memimpin berdoa. Silakan. Siap ya. Berdoa mulai. Baiklah, mungkin pada pertemuan hari ini cukup ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita nanti akan membahas dan praktek secara langsung bagaimana merawat mesin-mesin kantor. Nah, jadi untuk pertemuan selanjutnya kita langsung praktek ya. Nah, untuk pertemuan pada pagi hari ini Bu Dwi rasa cukup, Bu Dwi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.